Silakan untuk saya duduk siap gerak. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, terima kasih kepada kalian semua yang sudah hadir hari ini. Ya, walaupun kita di tengah kondisi pandemi COVID-19, tapi kita bisa melaksanakan tatap muka walaupun secara terbatas. Oke, saya buka masker dulu ya, biar lebih jelas suaranya. Ya. Baik. Ini adalah pembelajaran kita yang kedua. Setelah minggu lalu kita perkenalan melalui Google Meet, ya kan? Nah, tapi saya kan belum terlalu kenal dengan kalian, gitu ya. Apakah orang-orang yang di Google Meet itu masih sama dengan yang seperti ini atau berbeda, gitu ya? Nah, karena kan kalian masih kelas 10, saya masih belum terlalu mengenal kalian lebih jauh. Saya hanya bisa mengenal kalian melalui Meet itu. Wajah-wajahnya juga kan ada yang pakai masker, ada yang tidak. Sekalipun sekarang pakai masker, tapi setidaknya lah mungkin saya bisa mengenali atau menyamakan dari yang Google Meet dengan yang sekarang. Nah, saya buka masker kenapa? Karena memang supaya lebih jelas sudah suaranya. Kemudian kalau misalkan jaraknya kita tidak terlalu dekat, itu boleh untuk membuka masker. Nah, yang terpenting jaga jarak itu yang ditonjolkan. Ya. Baik, saya absen dulu deh yang hadir hari ini. Anggara, kemudian Dindin, Hari, Nanda, Hadir. oh Nanda, dulu mah kalian pakai kacamata waktu di Google Meet. Kemudian Merah, Hadir. Cindy, Hadir. Angga, hadir. Kemudian Anton, terus Geta, kemudian Lutfi, Hadir. Yosef, Revi, Hadir. Salman, oke, ada, terus Sandi Fauzan, Sandi Hairul, dan terakhir Lita. Oke, hadir semua ya. Alhamdulillah kelas ini kompak ya untuk hari ini kita hadir semua. Saya mengingatkan kembali bahwa kita saat ini masih kondisi pandemi COVID-19. Tentu protokol kesehatan harus kita jaga. Kita harus tetap menerapkan 5M, ya, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, kemudian mengurangi mobilitas, ya, kemudian menghindari kerumunan dan lain sebagainya itu harus tetap kita jaga. Walaupun kita sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka secara terbatas ini, tapi tetap ya, hal-hal seperti itu harus kita terapkan. Ya. Jangan sampai nanti COVID-nya naik lagi, kita tidak bisa lagi pembelajaran tatap muka. Ya. Nah itu sangat merugikan sekali. Oke, baik. Di pembelajaran kita hari ini yaitu mengenai pemrograman dasar. Ya. Materinya adalah tentang algoritma dan flowchart. Ya. Nah, saya tampilkan dulu ini untuk slide-nya. Nah, kita coba tampilkan. Bentar ya, kita konekkan dulu ke slide. Sudah muncul ya? Oke. Nah, di materi pemrograman dasar, materi yang pertama adalah algoritma dan flowchart. Yang harus kita pelajari pertama ini adalah, nah ini dulu, KD-nya. KD-nya itu ada dua. Ada KD pengetahuan dan keterampilan, di mana ini yang harus kalian kuasai untuk bisa untuk bisa mempelajari pemrograman dasar ini. Yang pertama adalah menerapkan alur logika pemrograman komputer. Kemudian yang keterampilannya kalian harus bisa membuat alur logika pemrograman komputer. Atau simpelnya gini deh, kalian itu harus bisa membuat atau menyusun algoritma, ya, atau harus bisa berpikir seperti komputer, atau bisa juga membuat flowchart. Nah, nanti muncullah di sini nih, di tujuan pembelajaran kita. Di tujuan pembelajaran kita ini sudah jelas bahwa output dari pertemuan kita hari ini adalah kalian bisa membuat algoritma.
kalian bisa membuat pausa. Walaupun ini hal baru buat kalian mungkin. Apa sih algoritma? Apa sih pausa? Gitu kan? Nah, nanti kita akan kupas tuntas mengenai ini semua. Nah, kemudian di pembelajaran kita kali ini juga ya kalian nanti akan ada LKPD atau bentuk pengerjaan terhadap kalian ya. Apakah kalian sudah memahami materi yang saya sampaikan atau tidak ya. LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Nanti akan saya berikan LKPD-nya setelah saya memaparkan materi yang saya sampaikan. Nah setelah itu kalian isi LKPD, nanti saya akan jelaskan terkait itu ya. Nah kemudian yang berikutnya adalah kenapa sih mata pelajaran ini wajib? Pemrograman dasar itu wajib karena ini adalah ruhnya RPL. Ya? Nah, kalian sekarang sudah berada di RPL, berarti kalian harus menguasai mata pelajaran ini salah satu. Kenapa tuh? Karena yang pertama di kelas 10 itu kalian harus menguasai pemrograman dasar. Nanti dari pemrograman dasar akan lanjut lagi ke pemrograman web, akan lanjut lagi ke pemrograman berbagai objek. Jika diibaratkan sebuah bangunan, pemrograman dasar itu adalah fondasinya. Tahu kan fondasi kan? Fondasi rumah tuh. Jika fondasinya bagus, fondasinya kuat, mau rumah berapa tingkat pun, mau dipoles segimanapun, dia akan kokoh. Asalkan fondasinya kuat. Bayangkan jika fondasinya lemah, fondasinya kurang bagus. Sulit kan? Ketika mau bikin rumah 2 tingkat, fondasinya jelek, rubuh tuh baru setahun juga. Belum setahun udah rubuh tuh rumah. Nah, tapi kalau fondasinya kuat itu akan bagus. Nah ini juga sama. Pemrograman dasar itu adalah fondasi dari pada kita akan mempelajari pemrograman yang lain. Bisa ini, bisa pemrograman. Bisa ini, bisa pemrograman berorientasi objek. Bahasa pemrograman apapun akan bisa kita gunakan. Nah, itu pentingnya belajar pemrograman dasar. Nah, rata-rata kalian sebelum kita belajar ya, sebelum kita ke algoritma, kita jalan-jalan dulu ya. Maksudnya kita biar lebih real, lebih mengetahui bagaimana itu si algoritma. Contohnya, kalian di sini rata-rata bawa motor. Oke. Sebelum kalian ke sini, mandi dulu nggak di rumah? Mandi. Ada nggak yang nggak mandi? Ada. Aku mandi ya. Sekarang kita dingin nih, kita daerah dingin itu pagi, tapi siangnya pasti panas banget tuh. Ya, mandilah, ya, mandi dulu gitu ya. Datang sini. Nah, simpel aja nih. Saya tanya deh. Coba deh, saya lihat dulu absennya nih, siapa ya? Hari yang mana hari? Saya Pak. Oke, Hari. Mandi kan? Mandi Pak. Mandi. Kalau mandi saya tanya nih. Gimana urutan atau langkah-langkah kamu mandi? Izin menjawab Pak. Oke, gimana? Urutan mandi saya itu yang pertama menyiapkan alat mandi terlebih dahulu. Ya, boleh. Masuk ke kamar mandi. Basahi anggota tubuh. Terus? Bersihkan anggota badan. Terus bilas. Lalu yang terakhir keringkan menggunakan handuk Pak. Yakin seperti itu? Nggak ada yang kelewat? Oh iya Pak, saya lupa. Harusnya sebelum dibasahi buka baju dulu. Buka baju dulu lah, ya. Buka baju dulu. Jangan tiba-tiba masuk kamar mandi, ini masuk. Nah, tiba-tiba setelah masuk, guyur. Kan nggak seperti itu ya. Kita bukan renang ini, lagi mandi ya, bukan renang. Jadi urutannya memang tadi udah agak benar, tapi ada yang kelewat, yaitu membuka baju. Nah, misalkan algoritma urutan langkah-langkah hari itu seperti ini. Masuk ke kamar mandi, ya kan? Buka bajunya, ya kan? Kemudian baju-baju tuh, bahasa baju-baju ya, bahasa Sundanya mah baju lah ya, gitu ya. Kemudian setelah itu sabunan, ya kan? Setelah itu bilas lagi, setelah itu dikeringkan. Nah, urutan-urutan itu yang dilakukan oleh Hari, tapi bisa jadi berbeda dengan urutan-urutan yang dilakukan oleh Vera. Bisa jadi berbeda dengan urutan yang dilakukan oleh Yosef. Bisa jadi berbeda. Tapi pada intinya kalian itu akan melaksanakan mandi, ya kan? Mandi kene gitu kan bahasanya kan? Mandi wae gitu. Tapi urutannya akan berbeda. Mungkin perempuan bisa jadi gunting kuku dulu, ya kan? Bisa jadi cuci muka,
Itulah ya, perempuan kan kita biasa agak ribet tuh perempuan kalau sedang mau mandi. Seperti itu bisa jalannya. Nah, urutan langkah-langkah yang seperti itu, langkah-langkah sistematis itu adalah algoritma. Itu adalah algoritma. Ya. Jadi segala sesuatu yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan secara berurut dan sistematis itu adalah algoritma. Nah, tadi masalahnya adalah kita mau mandi, gimana caranya, gimana langkah-langkahnya? Ya tadi yang dijelaskan oleh Nabi. Dari mulai masuk ke kamar mandi sampai dikeringkan dengan handuk. Sistematis kan, nggak ada yang dilewatkan. Bayangkan kan, kalau misalkan tadi buka bajunya yang dilewat, bukan mandi berarti itu namanya ya, hujan-hujanan mungkin, gitu kan? Beda lagi kan ceritanya. Nah, jadi algoritma itu adalah urutan atau langkah-langkah yang sistematis. Nah, ini penjelasan detailnya mengenai algoritma. Bisa dibaca kalian di depan, ada penjelasan bahwa algoritma adalah urutan langkah-langkah penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Dalam kenyataannya, setiap orang bisa berbeda untuk menyelesaikan suatu algoritma. Nah, itu yang tadi saya katakan bahwa setiap orang itu bakalan berbeda. Mandinya si Halim, mandinya si Vera, mandinya Yosef akan berbeda. Tapi intinya mandi juga. Paham kan ini? Ya, mudah kan? Nah, kalau kita ada pertanyaan lagi, Pak, boleh nggak kalau misalkan saya ganti sekarang? Misalkan algoritma berangkat ke sekolah. Tadinya kan urutan langkah-langkah menuju ke sekolah. Gantilah Pak biar agak keren. Algoritma berangkat ke sekolah. Boleh nggak kira-kira? Boleh. Algoritma download aplikasi di Play Store. Tadinya kan urutan atau langkah-langkah mendownload aplikasi di Play Store. Biar agak keren aja. Kan sekarang udah belajar algoritma. Gantilah dengan algoritma. Boleh nggak? Boleh. Setiap urutan atau langkah-langkah yang sistematis itu boleh kalian ganti dengan namanya algoritma. Nah, nambah kan pengetahuannya satu nih. Baru pindah ke SMK, nambah kan satu. Itu algoritma. Oke, kita lanjutkan. Yang berikutnya, apa bedanya algoritma dengan program? Jika algoritma tadi adalah urutan langkah-langkah yang sistematis, maka program itu adalah kumpulan pernyataan komputer, di mana kumpulan pernyataan komputer itu dibuatnya berdasarkan algoritma, sehingga jadilah sebuah program yang tadinya itu adalah algoritma atau urutan langkah-langkah digabungkan dengan bahasa pemrograman, jadilah sebuah program. Jadi program itu gabungan antara algoritma dengan bahasa pemrograman. Itu bedanya ya. Kalau misalkan aku saya algoritma dengan program apa? Program itu pernyataannya, hasilnya setelah dari algoritma barulah nanti berupa program hasilnya. Itu juga kalau sudah digabungkan dengan bahasa pemrograman. Nah, nanti kita akan bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya mengenai bahasa pemrograman. Nah, ini ciri-ciri algoritma. Yang pertama, algoritma itu selalu berhenti setelah mengerjakan sejumlah langkah terbatas. Ya. Yang keduanya, algoritma memiliki nol atau lebih masukan. Kemudian yang berikutnya, algoritma memiliki satu atau lebih keluaran. Yang selanjutnya, algoritma harus efektif. Setiap langkah harus sederhana. Ya, sehingga dapat dikerjakan dalam waktu yang relatif cepat. Nah, itu. Kemudian penyajian algoritma juga ada beberapa penyajian. Ada 3 penyajian yang biasa dilakukan. Yang pertama, algoritma dengan bahasa natural. Bahasa natural itu adalah bahasa kita, bahasa manusia kita, seperti halnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Sunda, bahasa Spanyol. Nah, itu silakan. Tergantung daerahnya, tergantung wilayahnya, mau bikin algoritma pakai bahasa sendiri silakan. Itu bahasa natural namanya. Kemudian yang keduanya ada flowchart. Kita akan bahas nanti lebih detail. Tapi gambaran umumnya gini mengenai flowchart. Flowchart itu adalah bagan alir, sama seperti algoritma menyelesaikan masalah juga, cuma hanya beda bentuknya. Nanti kita jelaskan. Dan yang ketiga ada pseudocode. Pseudocode itu adalah mirip-mirip seperti kode program. Ya. Mirip-mirip seperti kode program. Langkah-langkahnya seperti kode program, tapi bukan kode program, hanya mirip saja. Itu pseudocode. Kemudian saya punya satu contoh. Ya, kalian nih. Ada 12, ya kan? 12 nih. Ada 12. Kalian harus bisa membayangin dulu. Ada 2 gelas. Gelas yang pertama berisi air berwarna apa? Buta warna nih kalian. Coba ya.
Gelas A itu berisi air berwarna apa? Merah. Gelas B berwarna Biru. biru. Oke. Di sana disebutkan bahwa ada dua gelas yang berisi air. Yang A warnanya adalah merah, yang B adalah warnanya biru. Masalahnya apa? Masalahnya adalah gimana caranya menukarkan air ke dua gelas tersebut sehingga gelas A menjadi warna biru, gelas B menjadi warna merah. Oke. Nah, ini masalah nih, masalahnya. Kita buat nih algoritmanya dari masalah ini. Gimana caranya menukarkan isi air dari gelas A ke gelas B, dari gelas B ke gelas A. Oke, langkah yang pertama. Nah, langkah yang pertama adalah kita butuh satu tambahan gelas. Ya, bayangkan nih, ada dua gelas nih. Di depan kan, ini gelas A merah, ini gelas B biru. Tambahkan lagi satu lagi. Gelas kosong, gelas C, ya, gelas C. Setelah itu gimana? Tuangkan air dari gelas A ke gelas C. Sehingga yang warna merah gelas apa? C. Yang A-nya menjadi kosong. Yang B-nya tetap menjadi biru. Nah, jadi urutannya gini. A kosong, B biru, C merah. Langkah selanjutnya, yang B-nya ke mana? Nah, yang B-nya ke A. Jadi pindahkan air dari gelas B ke gelas A sehingga yang A menjadi warna biru, yang B kosong dan yang C warna merah. Langkah selanjutnya, tuangkan dari gelas C ke gelas B sehingga kondisi airnya adalah nih, gelas A menjadi warna biru, gelas B menjadi warna merah dan gelas C kosong. Itulah yang dinamakan dengan algoritma untuk memindahkan isi dari dua gelas yang berbeda dengan satu tambahan gelas kosong. Itu algoritma yang dibuat oleh saya, bro. Bisa jadi berbeda dengan yang kalian. Apa bedanya misalkan? Misalkan, Pak, saya mau dua gelas deh, yang kosongnya boleh nggak dua gelas? Boleh dong. Masa nggak boleh? Pak mau 3 gelas? Boleh. Kalau misalkan itu bisa. 4 gelas Pak, silakan. Tapi kita harus ingat bahwa membuat algoritma itu harus efektif, cepat, efisien. Kalau misalkan saya nambahkan 1 gelas di sini, itu sudah yang paling efektif. Pak, saya ada 2 gelas, pengen kita coba buktikan efektif atau tidaknya. Misalkan kita tambahkan 1 gelas lagi, dari gelas A ke gelas C, dari gelas B ke gelas D, dari gelas C ke gelas B, ke gelas A lagi. Kemudian dari gelas D ke gelas B, gitu ya? Gitu ya? Gitu ya? Jadi pusing ya? Nah, jadi putar-putar tuh. Sebenarnya bisa saja terjadi itu pindah tuh. Si gelas itu, apa sih isi air itu? Bisa saja yang dari gelas B ke gelas A itu pindah, bisa dengan bantuan 2 gelas. Hanya ada satu langkah kelebihan. Ada satu langkah kelebihan yang harusnya tadinya dari gelas A ke gelas C, dari gelas B ke gelas A langsung, ini malah ke gelas D dulu. Kan ada langkah yang satu kelebihan. Gak penting sebenarnya. Nah, makanya tugas kita ketika membuat algoritma itu carilah yang efektif dan efisien. Sehingga tidak ada langkah-langkah yang tidak terlalu penting, tetapi kita masukkan ke dalam algoritma itu. Oke, paham kan? Loh, ya, biasa ini kalau paham. Yang selanjutnya, ini adalah kelebihan algoritma. Kelebihan algoritma yang pertama itu pembuatan atau penulisan algoritma tidak tergantung pada bahasa pemrograman manapun. Jadi mau bahasa pemrograman apapun silakan bebas algoritmanya mah ya. Kemudian yang kedua, notasi algoritma dapat diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa pemrograman. Harus. Artinya ketika kalian bikin algoritma itu harus dipahami, harus bisa diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman. Dan yang ketiga adalah apapun bahasa pemrogramannya, output yang akan dikeluarkan sama karena algoritmanya sama. Tadi ya kan? Mandi, bisa awalnya mandi ya. Aduh, itu mandi. Beres itu mandi kan. Seperti itulah. Nah ini kelebihan algoritma. Yang berikutnya ada prosa. Kalau misalkan kalian tadi sudah paham mengenai algoritma, kita masukkan lagi yang berikutnya apa? Prosa. Prosa itu adalah gambaran dalam bentuk bagan alir yang sebenarnya itu untuk menyelesaikan permasalahan juga. Nah, ini bentuknya yang berbeda. Nah, ini ada contoh nih. Nah,
Oke. Banyak sekali model flowchart yang ada ya, banyak sekali. Banyak sekali. Bisa sampai puluhan simbol. Tapi saya ambil yang kita pelajari hari ini saja dulu. Sedikit saja dulu, sedikit demi sedikit. Supaya tidak terlalu pusing dengan bentuk yang agak mirip-mirip. Nah, saya dari sini ada berapa nih kira-kira? Ada 9 kalau nggak salah ya. 9. Yang pertama itu ada terminator. Terminator itu permulaan atau akhir. Jadi setiap flowchart yang dibuat itu harus ada terminatornya. Harus ada awalnya, harus ada akhirnya. Gitu ya? Setiap awal pasti ada akhir. Nah gitu loh. Di kehidupan kita juga sama kan? Setiap kalian memulai pasti harus ada yang mengakhiri. Dan itu kehidupan. Sama dengan hubungan kita kan, hubungan percintaan. Diawali, kita diakhiri putus. Itu mah kalian ya. Mudah-mudahan jangan. Belum hubungan maksudnya ya, jangan lupa pacaran, belajar yang fokus. Oke, lanjut lagi ke sini. Baik, yang kedua ada garis alir atau flow line. Ya, nah ini adalah arah alir program. Jadi nanti setiap simbol yang kalian bikin disambungkan dengan flow line. Kemudian yang ketiga ada preparation atau inisialisasi awal dulu. Kemudian yang selanjutnya ada proses. Proses bentuknya seperti persegi panjang. Yang selanjutnya ada input atau output, bentuknya seperti jajar genjang. Kemudian ada apa lagi? Predefined program. Kemudian ada decision yang kayak diamond. Decision itu pilihan. Nah, nanti kita akan kupas mengenai semua flowchart ini. Kemudian ada on-page connector dan off-page connector. Kalau on-page connector jika kita bikin flowchart dalam satu halaman tetapi tidak cukup, misalkan dalam satu halaman ya, satu halaman segini, kalian bikin flowchart dari atas ke bawah, nggak cukup nih. Nah, maka cara menyambungkannya adalah on-page connector. Bikin lagi di sini. Sebenarnya yang ini dengan yang ini sama, disambungkan dengan on-page connector yang bulat. Kemudian ada off-page connector. Kalian bikin satu halaman pun, ternyata mau pindah ke halaman lain, maka menyambungkannya adalah dengan off-page connector. Bedanya gitu. Jadi kalau misalkan nggak cukup tuh halaman untuk bikin flowchart, cara yang benar ada dua. Kalau satu halaman yang sama pakai on-page connector, kalau misalkan beda halaman pakai off-page connector. Bentuknya on-page connector adalah bulat, ya, lingkaran. Kalau off-page connector kayak apa ya? Kayak tameng, ya, kayak tameng. Oke, ya sampai sini dulu ya. Oke, lanjut dulu. Oke, ya. Apa? Ada di sini yang nggak pernah makan telur dadar? Ya. Telur dadar itu adalah makanan terakhir kalau misalkan kita sudah tidak punya makanan lagi. Nah, itu telur dadar tuh. Ya. Datang ke rumah, pulang sekolah, buka nasi, nggak ada apa-apa. Nasi rendang, gitu kan? Nasi telur, makan nasi dan telur. Selesai. Kayaknya semua orang gitu kayaknya. Katanya semua orang seperti itu. Telur dadar. Nah, makanya saya juga kasih contohnya telur dadar aja. Yang kira-kira semua orang tahu, yang kalian juga tahu, bahkan terbiasa, bahkan nggak kan? Bisa jadi tadi juga makan. Nah. Oke, ini masih ingatkah cara bikin telur dadar? Bukan pertanyaannya. Kira-kira di antara kalian semua ini bisa nggak bikin telur dadar? Bisa dong ya. Masa nggak bisa bikin telur dadar? Pasti bisa nih. Ya. Nah, tapi ini telur dadar yang saya bikin. Tapi belum tentu seperti yang kalian mau ya. Lihat dulu aja. Ya. Nah, yang pertama, buka. Nyalakan api kompor, itu kan algoritma telur dadar ya. Kalau misalkan disuruh bikin algoritmanya, gimana sih bikin algoritma telur dadar? Yang pertama ini, nyalakan api kompor. Kemudian tuangkan air, tuangkan air jadi minyak ya. Tuangkan minyak ke dalam wajan. Kemudian pecahkan telur ayam ke dalam mangkok, tambahkan garam secukupnya, aduk campuran telur dan garam. Tuangkan adonan telur ke dalam wajan dan masak telur hingga matang. Ini versi saya. Jangan lupa komplit. Ini versi saya. Belum tentu sama dengan yang versinya Cindy misalkan. Pas saya pada sok di daun bawang, silakan. Cindy yang bikin. Nah, Pak, saya mah suka pakai bukan daun bawang
Saya pakai bawang merah bukan daun bawang biru, daun bawang hijau misalkan. Ada yang seperti itu kan? Silakan saja itu mah. Beda-beda versi kok. Tapi pada ujungnya apa? Bikin telur dadar juga. Hanya beda pengolahan. Tapi pada ujungnya adalah telur dadar juga. Ini juga sama. Ini paling standar. Mau digimana juga? Silakan asal kalian. Yang penting telur dadar deh jadinya. Nah, algoritmanya seperti ini nih. Dari mulai nyalakan api kompor sampai dengan telur itu menjadi apa? Ya, mulai terbayangkan ya itu algoritma itu seperti apa, proses itu seperti apa. Nah, dari kasus telur dadar ini kita coba bikin flowchartnya nih. Nah, kita coba bikin flowchartnya nih di halaman selanjutnya. Ada nggak? Oke. Nah, kita lihat tuh di sana. Selalu diawali dengan terminator, ya kan? Paling atas kan? Nah, start. Kemudian diinisialisasi. Bentuknya seperti itu. Nyalakan api kompor. Kemudian yang selanjutnya inputannya. Tuangkan minyak ke dalam wajan. Pecahkan telur ke dalam mangkok dan tambahkan garam. Itu inputannya. Kemudian diproseslah. Prosesnya diaduk dulu, ya, aduk campuran telur ke dalam garam. Tuangkan adonan telur. Kemudian masak telur hingga matang. Itu adalah proses. Ingat, simbol-simbolnya beda-beda tuh. Dari mulai terminator, warna bentuknya seperti elips, kemudian inisialisasinya, kemudian inputannya jajar ringan itu, kemudian di prosesnya ada seperti persegi panjang dan diakhiri dengan terminator juga. Ya. Nah, jadi itu tuh dari mulai terminator sampai dengan terminator lagi. Diawali dengan start, diakhiri dengan end. Pak boleh nggak pakai bahasa Indonesia? Boleh. Ya, silakan. Mau pakai bahasa Indonesia silakan. Jadi mulai Pak, sama start. Silakan, nggak masalah. Ya. Mulai, nyalakan api kompor, tuangkan minyak ke dalam wajan, kemudian selanjutnya sampai selesai. Boleh seperti ini. Tidak harus pakai bahasa Inggris. Silakan saja. Oke, nah. Kaidah umum pembuatan flowchart itu seperti ini. Tidak ada rumus atau patokan yang bersifat mutlak. Nah itu tadi kan sama seperti algoritma. Tidak ada yang menentukan bahwa ini seperti ini algoritmanya, ini seperti ini flowchartnya. Tidak ada sebenarnya patokan seperti itu. Karena setiap orang akan berbeda. Pemikiran orang akan berbeda-beda. Ya. Kemudian yang kedua, dapat bervariasi antara satu pemrogram dengan pemrogram yang lain. Nah itu tadi saya katakan bahwa akan ada variasi-variasi dari pembuatan algoritma dan flowchart. Ya, setiap pengolahan selalu terdiri dari 3 bagian utama: input, proses, output. Nah, yang terpenting ada itu. Oke. Nah, yang selanjutnya, anjuran dalam pembuatan flowchart itu hindari pengulangan proses yang tidak perlu dan logika yang berbelit. Sama kan seperti tadi, harus efisien ketika kalian mau memindahkan isi dari gelas A ke gelas B. Jangan sampai terlalu banyak hal-hal yang berbelit, gitu kan? Nambah gelas lagi jadi 2, gitu. Boleh sebenarnya, tapi kan itu terlalu berbelit. Ada cara yang lebih mudah. Ini juga sama flowchart juga. Hindari hal seperti itu. Yang kedua, digambarkan dari atas ke bawah, diberikan tanda panah untuk memperjelas. Ya, kan urutannya selalu ke bawah. Ya, flowchart. Dan yang ketiga, diawali dari satu titik start dan diakhiri dengan end. Diawali dengan mulai, diakhiri dengan selesai. Seperti itu. Oke. Ada pertanyaan? Coba. Siapa nih? Yang mana nih? Tangan. Saya malas bilang perempuan aja nih. Cindy, silakan. Cindy, ada yang ingin kamu tanyakan? Maaf Pak, izin bertanya. Bagaimana cara membuat flowchart yang benar? Soalnya saya masih kesulitan dalam pembuatan flowchart. Oke, pertanyaannya berarti bagaimana membuat flowchart yang baik dan benar, kan ya? Oke, sebelum saya jawab, ada nggak di sini yang mau mencoba menjawab bagaimana membuat flowchart yang baik dan benar? Siapa nih? Wah, kalau perempuan sama perempuan lagi aja deh. Nanda silakan. Nanda yang pakai kacamata. Apa izin menjawab? Oke, gimana? Menurut saya membuat flowchart yang benar itu yang terpenting harus ada input, proses, dan outputnya.
Harus ada input, proses, dan output. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu semuanya. Nah, betul ya, bahwa setiap flowchart yang dibuat itu, yang terpenting adalah ada input, ada proses, ada output. Masalah membuatnya seperti apa? Gimana kalian? Ya. Kalian kasih simbol-simbolnya dipenuhi, ada inputnya, ada prosesnya, ada outputnya, dan selesai. Itu ya paling penting dalam membuat flowchart. Nah, sini bisa dipahami jawaban dari Nanda? Ya, bisa Pak. Oke, ya. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan sudah pada paham mengenai algoritma, mengenai flowchart, maka lanjut ke apa ini? LKPD ya. Jadi hal yang harus kalian kerjakan. Nanti saya kasihkan jawabannya, jawabannya ya. Jawabannya juga apa? Lembar jawaban. Nah, maksudnya saya kasihkan lembar jawabannya yang harus kalian isi. Nanti saya soalnya tampilkan di depan. Ya. Saya akan tampilkan di depan untuk soalnya. Kalian hanya tinggal mengisi jawabannya saja di lembar jawaban yang sudah saya berikan. Oke ya? Oke. Baik. Sebentar. Saya itu siapa nih namanya tuh? Geta silakan dibagikan dulu ini LKPD-nya. Apa lembar jawabannya? Masing-masing satu. Sambil nunggu membagikan lembar jawaban LKPD-nya, saya coba tampilkan dulu mengenai soal. Semuanya udah pada kebagian ini lembar jawabannya? Sudah? Kalau sudah, ini adalah soalnya nih. Nah, ini. Saya coba ke atasin dulu. Nah, yang harus kalian lakukan adalah tulis nama kalian, kelasnya, kemudian mata pelajarannya. Berarti kalau misalkan diambil contoh, misalkan namanya Didit, kelasnya 10 RPL 1, mata pelajarannya adalah pemrograman dasar. Oke, silakan ditulis dulu untuk apa namanya identitasnya. Tulis dulu. Sebelum saya nanti menjelaskan ke bagaimana tata cara pengisian LKPD. Silakan. Nama, kelas, mata pelajaran. Yang terbaca ya tulisannya. Oke. Sudah? Nama, kelas, dan mata pelajarannya. Silakan untuk diisi. Oke. Kita dan Sudah ya? Nah, di LKPD ini, nah, jadi ada kompetensi yang harus kalian kuasai. Tadi udah dijelasin ya di bagian awal mengenai kompetensi dasarnya itu seperti apa. Nah, kemudian tujuan pelajaran juga sama tadi ketika di awal sudah ada. Nah, kita fokus ke bagian C. Di bagian C ini ada langkah-langkah kegiatan yang harus dilakukan. Nah, ini contoh yang ada di LKPD-nya bahwa di sana ada kebaca nggak? Kira-kira kebaca nggak dari Geta kebaca nggak bisa? Kurang baca. Oke, bentar saya coba perbesar lagi supaya lebih jelas. Kira-kira segini baca? Baca. Oke, kalau misalkan baca silakan dibaca soalnya. Apa itu? Asdon Daru Kamal merupakan 3 sekawan yang sudah lama terpisah karena jarak yang memisahkan mereka sehubungan dengan tempat kerja
yang berbeda-beda. Suatu hari Asdon rindu kepada teman-temannya, sedangkan di tempat kerja Asdon tidak ada jaringan internet. Media komunikasi yang bisa dilakukan hanya surat menyurat saja melalui kantor pos. Asdon kesulitan menentukan langkah-langkah yang benar dalam pengiriman surat. Bisakah Anda membantu Asdon untuk membuatkan algoritma dan flowchartnya? Oke, stop dulu. Nah, jadi pertanyaan gini. Ada 3 serangga, tiga sekawan, ya, 3 sekawan, Asdon, Darum, Gama. Mereka terpisahkan gara-gara jarak. Mereka ingin berkomunikasi, rindu ceritanya, ingin berkomunikasi. Tapi nggak ada jaringan internet di sana. Ya. Nggak ada untuk komunikasi dengan teman yang lainnya. Yang ada hanya kantor pos. Nah, berarti kan ketika untuk mengungkapkan rindunya si Asdon tersebut adalah harus mengirimkan surat. Nah, tugas kalian adalah bikin algoritma untuk mengirim surat itu. Itu katanya, ya. Nah, tapi ini contoh bukan yang kalian kerjakan. Tenang, ya. Ini baru contoh, ya. Tugasnya adalah bagaimana bisakah Anda membantu Asdon untuk membuatkan algoritma dan flowchartnya. Oke, lanjut ke bawahnya. Nah, bagian bawah. Terus kira-kiranya bikin algoritma seperti apa? Coba dibaca lagi ya, Pak. Berdasarkan permasalahan yang dialami oleh Asdon, maka langkah pembuatan algoritma mengirim surat adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ketik atau tulis surat, terus siapkan sampul surat atau amplop, terus masukkan surat ke dalam amplop yang tersedia, lalu lem amplop surat dengan baik, terus tuliskan alamat pengiriman surat jika tidak ingat. Lebih dahulu ambil buku alamat dan cari alamat yang dituju, lalu tulis alamat amplop surat. Setelah itu beli dan tempelkan perangko pada amplop. Terus yang terakhir pergi ke kantor pos dan bawa surat untuk disertakan pada pegawai pos. Oke, nah ini salah satu langkah yang harus dilakukan ketika kalian ingin membantu Asdon. Jadi Asdon itu kesulitan tuh gimana caranya bikin algoritmanya untuk mengirimkan surat ke kantor pos. Oh ternyata ini algoritmanya. Algoritmanya itu ketik dulu suratnya, ya, atau tulisannya, kemudian siapkan sampul surat atau amplop, kemudian masukkan surat ke dalam amplop, kemudian lem suratnya, kemudian tuliskan alamatnya. Jika alamatnya tidak tahu, cari dulu buku alamat. Jika sudah tahu, berarti tinggal ditulis alamatnya, kemudian beli dan tempelkan perangkonya, kemudian barulah serahkan ke kantor. Itu salah satu contoh untuk mengirim surat. Algoritma untuk mengirim surat. Oke. Nah, di bagian bawahnya, nah ini algoritmanya. Kira-kira apa ini flowchartnya maksudnya? Ini flowchartnya kira-kira seperti ini, ya. Nah, oke, sama lah ya seperti halnya ketika kalian tadi mengimplementasikan di telur dadar. Yang harus kalian kerjakan adalah yang bagian ini. Tapi sebentar. Sebelum kalian kerjakan ini, saya ingin tanya dulu untuk memastikan sudah pada paham atau belumnya. Kira-kira nih, di antara kalian semua ini, ada nggak yang bisa mencontohkan bagaimana membuat algoritma, ya, bagaimana membuat algoritma untuk kasusnya adalah kasus matematik? Ada nggak di sini yang siap atau bisa membuatkan algoritma untuk kasusnya adalah matematik? Siapa? Siapa namanya? Andi Pak. Sandi Moja atau Sandi Hairul nih? Sandi Hairul. Oke, Sandi Hairul. Silakan. Gimana algoritmanya atau gimana membuat algoritma untuk kasus matematik? Kalau dalam matematika misalkan cara menghitung luas persegi panjang. Cara menghitung luas persegi panjang. Oke, boleh. Terus gimana caranya? Mulai Oke, terus masukkan panjang, masukkan lebar, terus hitung luas panjang kali lebar, selanjutnya tampilkan hasil selesai. Mulai masukkan panjang, masukkan lebar, hitung luas kali luas sama dengan panjang kali lebar, kemudian tampilkan hasilnya dan selesai.
Oke, boleh. Tepuk tangan. Tapi udah paham nih dengan kasus yang berbeda. Nah, dengan kasus matematika seperti itu. Nah, kalian kerjakan. Sekarang kalian kerjakan. Waktunya 10 menit. Ya, waktunya 10 menit saja deh. Kayaknya udah pada jago-jago. Kita lihat nanti. Waktu 10 menit mengenai kasus yang ada di depan. Nah, ini ada soalnya nih. Saya coba perkecil dulu tampilannya supaya mudah dibaca. Oke. Ya. Nah, ini soalnya dulu ya. Oke, waktunya 10 menit. Silahkan kalian buat algoritmanya, kemudian buat flowchartnya dari kasus yang ada di proyek ini. Silahkan dikerjakan. Algoritmanya dulu ya, bikin algoritmanya dulu. Setelah beres bikin algoritma, bikin flowchartnya, kemudian baru disimpulkan. Jadi algoritma flowchart itu apa? Nanti jam 9.47 harus sudah selesai. Silakan depan pakai kata-kata sendiri juga sudah mungkin terbaca dan memang itu sudah mengikuti aturan pembuatan flowchart.
sudah? Belum? Anak masih ada waktu. Waktunya tinggal 3 menit lagi.
Oke. Waktunya sudah selesai? Sudah selesai semua? Ya. Oke. Sudah semua ya? Oke, kalau misalkan sudah semua, perhatikan lagi sini. Nah, itu nanti akan saya periksa terkait LKPD yang sudah kalian kerjakan. Mudah-mudahan sesuai dengan apa yang tadi saya jelaskan. Nanti coba KM yang ini ya, yang mengumpuli lagi mengenai LKPD yang sudah dibuat. Nah, sebelum dikumpulkan, ada nggak di antara kalian yang mau mencoba mempresentasikan dulu bahwa ini LKPD yang sudah dibuat? Ada nggak? Oh, siapa namanya? Angga Wiguna berarti ya? Ya Pak. Angga Wiguna. Oke. Gimana? Yang pertama kita mulai dulu. Yang kedua sambungkan aliran listrik. Yang ketiga sambungkan koneksi Wi-Fi. Yang keempat sambungkan smartphone dengan internet. Yang kelima apakah mau lampu menyala atau tidak. Yang keenam jika iya pilih on, jika tidak pilih off. Yang kedelapan lampu menyala atau lampu tidak menyala. Yang terakhir selesai. Oke, bagus ya jawabannya. Tepuk tangan dulu. Tapi takutnya keburu kalian ganti jawabannya. Coba dikumpulkan dia tak jawabannya. Ini anggap udah benar ya. Nanti kita bahas dulu deh setelah dikumpulkan. Sekarang dikumpulkan dulu jawabannya. Jadi kita coba ulas sedikit mengenai LKPD ini. Di LKPD ini kasusnya itu sebenarnya simpel. Jadi ada seseorang dengan namanya Sierra. Dia itu ingin bagaimana caranya supaya dia bisa menyalakan lampu kamar kosnya tapi dari jarak jauh. Itu kan? Jadi dia itu biasanya pulangnya malam katanya. Jadi lupa tuh gimana cara atau lupa waktu matiin atau nyalain lampunya. Akhirnya dia kepikiran gimana caranya ya supaya bisa menyalakan lampu tapi dari jarak jauh, kan? Nah, akhirnya harus dibuatkan tuh algoritmanya, flowchartnya dan nanti aplikasinya. Nah, tadi yang sudah dikatakan oleh Angga itu benar bahwa sebenarnya hanya cukup menyambungkan ke aliran listrik, ke wifi, ke smartphone atau ke internet, kemudian apakah mau dinyalakan atau tidak, nanti diatur kan di smartphone-nya ya. Nah, kemudian yang berikutnya lampu akan nyala atau tidak. Seperti itu sebetulnya. Soalnya saja yang membuat agak rumit kan ya. Padahal intinya mah itu aja sih ya. Intinya mah bagaimana caranya menyalakan lampu. Nah, nanti saya periksa ini. Ya. Saya periksa ini jawaban kalian itu apakah sudah sesuai dengan apa yang tadi sudah saya jelaskan terkait algoritma dan flowchart ya. Nah, sebelum kita akhiri pertemuan ini ada nggak di antara kalian juga yang bisa menyimpulkan, siapa yang bisa menyimpulkan materi di pertemuan kita hari ini? Ada nggak? Coba sekarang. Ya Pak. Ada 3 orang. Siapa? Tadi udah ya, perempuan udah. Nah, sekarang laki-laki. Salman, gimana? Apa Kesimpulan dari pertemuan kita tadi? Apa izin menjawab? Oke. Kesimpulan dari pertemuan kali ini yaitu kita membahas algoritma dan juga flowchart. Jadi algoritma dan flowchart itu merupakan urutan atau langkah-langkah penyelesaian permasalahan suatu masalah. Bedanya hanya dari notasi yang digunakan. Jika algoritma itu
Jika algoritma itu berupa teks, sedangkan flowchart itu berupa diagram alir menggunakan simbol-simbol. Oke, bagus ya. Silakan Sokran. Tentang dong, agak terbata-bata, tapi setidaknya dia paham sebenarnya. Dia paham sebenarnya apa yang ingin disampaikan. Tapi dia sulit bagaimana cara mengungkapkan. Nah itu memang permasalahan kita. Jadi kita sama kalau menjadi siswa seperti itu. Ngerti sih guru ini ngomongnya naon gitu ya. Tapi kumaha jawabnya gitu ya kan. Gimana ya jawabnya bahasanya gimana. Nah itu memang yang perlu kita latih. Ya, budaya membaca dan budaya berbicara. Udah ada kemauan bagus ya. Bahwa kesimpulan dari kita itu adalah algoritma dan flowchart sama-sama solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang diurutkan secara sistematis dan logis. Bedanya hanya dari notasinya saja. Jika algoritma bentuknya menggunakan bahasa natural, yaitu berupa teks, ya, baik itu bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa yang lain-lainnya. Tapi kalau misalkan flowchart itu lebih kepada bagan alir atau simbol-simbol dari flowchart itu ada aturan-aturan tersendiri. Saja sih ini memang untuk menyelesaikan permasalahan yang akan kita buatkan semua aplikasi seperti itu. Oke, paham kan apa yang tadi sudah dijelaskan oleh saya dari awal sampai ke akhir ini? Semuanya sudah pada paham? Ya. Mungkin di pertemuan kita kali ini hanya itu terkait algoritma dan flowchart. Nanti ada tugasnya buat kalian untuk mengukur kembali apakah kalian sudah memahami ataukah tidak mengenai algoritma dan flowchart ini. Kalian nanti bisa buka di Google Classroom, ya, di Google Classroom kita. Di sana nanti ada tugas rumah mengenai algoritma dan flowchart yang berupa soal-soal yang harus kalian kerjakan terkait materi ini. Nanti juga di sana ada waktunya. Saya sudah setting selama 1 minggu ke depan. Kalian tinggal mengerjakan saja sesuai dengan waktu yang tertera di sana. Dan jangan lupa, jangan sampai telat. Setelah kalian mengerjakan, jangan lupa juga diklik selesai, ya, atau sudah mengerjakan, atau submit. Itu beda-beda ya, tergantung dari bahasa yang digunakan atau smartphone yang digunakan oleh kalian. Kalian tinggal kerjakan dan selesaikan. Sudah menjadi seperti itu. Ya. Oke, mungkin itu saja terkait pertemuan kita kali ini. Ya. Mudah-mudahan pertemuan ini ada manfaatnya bagi kita semua. Kemudian ingat, kalian ini sekarang sudah berada di jurusan RPL, sudah masuk ke jurusan RPL. Artinya bahwa segala sesuatu yang sudah terjadi sampai saat ini itu sebenarnya sudah ditentukan dari semenjak kalian berada di dalam kandungan ibu kalian pada saat usia kandungan 4 bulan. Ya, pada usia 4 bulan ya, si Yosef dengan Dewa ini 4 bulan itu sudah ditentuin ya. Umurnya sabaraha itu kan ya. Usianya berapa tahun, kemudian rezekinya berapa, sekolahnya di mana, harus berteman dengan siapa, ketemu dengan siapa, itu sudah ditentukan dari usia 4 bulan dalam kandungan. Sehingga kalian juga berada di RPL ini itu sudah menjadi suatu takdir kalian. Ketika kalian sudah berada di sini, tugas kalian adalah bagaimana caranya kalian mengikuti pembelajaran di RPL dengan baik sehingga kalian bisa menjadi orang-orang yang sukses di masa depan. Ya, ya, mungkin itu saja. Dan pertemuan nanti berikutnya ya, kita akan membahas bagaimana cara menginstal aplikasi untuk membuat sebuah program. Kita kan udah bikin tadi algoritma seperti apa, prosesnya seperti apa, maka nanti kita akan buat atau kita install dulu aplikasinya, kemudian nanti kita buat program itu di aplikasi yang sudah kita install di minggu yang akan datang. Ya, seperti itu. Tetap jaga protokol kesehatan. Jangan sampai lepas masker atau jangan sampai melupakan yang 5M itu karena COVID ini masih tetap ada. Itu saja. Sebelum diakhiri silakan untuk dipimpin doakan dulu oleh Duduk siap mulai. Sebelum pulang berdoa mulai.
Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan kalian langsung pulang ke rumah, jangan berkeluyuran dulu. Ya, hati-hati di jalannya, yang bawa kendaraan hati-hati, yang naik umum juga hati-hati, dan ingat jangan terlalu berkerumun ya, supaya tidak tertular COVID-19. Oke, sampai jumpa lagi minggu depan ya. Silakan boleh.